Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang kita peroleh dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun 2023 ini akan lebih baik keimanan dan ketakwaan kita dibanding tahun sebelumnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Zaman telah mendekati detik-detik terakhirnya. Bumi mulai menua, kerusakan merajalela, kemajuan teknologi tak terbendung lagi. Musuh-musuh Allah bekerja 24 jam untuk menghancurkan para kekasihnya. Secuknya pagi disambut panasnya api fitnah atau berita hoax di media televisi, Facebook, Twitter, BBM, WA dan lain sebagainya. Aib orang diumbar dan konflik dibesar-besarkan. Sebenarnya apa fitnah itu? Dari mana dia berasal? Siapa yang mencetuskan fitnah itu? Apa bahayanya? Perlukah kita semua untuk mengikutinya? Perlahan kita akan membuka sedikit demi sedikit tabir fitnah sesuai dengan pelajaran Al-Quran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hoax atau berita bohong bisa juga disebut sebagai fitnah, sebagai sebuah fenomena yang sedang kita dengar di era informasi saat ini. Eksistensinya berdampak besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Hoax bukanlah produk baru zaman digital. Kita bisa flashback dalam sejarah manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan. Kala itu Adam alaihi salam mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang bersifat hoax tidak berhenti pada masa Nabi Adam alaihi salam saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bak seperti virus, hoax menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih seperti Facebook, Twitter, BBM, WA dan lain sebagainya. Sebagaimana sehingga sebagiannya sehingga tak sadar
banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut, bagaikan bola salju menggelinding tanpa diketahui titik permulaannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dampak dari menyebarnya informasi bohong yang tren yang disebut dengan hoax ternyata lebih dahsyat dari sebuah bom yang diledakkan di suatu kawasan. Jika bom tersebut diledakkan di suatu tempat, maka yang akan punah adalah satu generasi beserta lingkungan saat itu. Namun kedahsyatan efek hoax mampu merusak bukan hanya satu generasi, tapi mampu merusak banyak generasi, bahkan berabad-abad lamanya. Begitu dahsyatnya efek yang ditimbulkan hoax. Jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran pada umatnya pentingnya mengecek kebenaran informasi yang kita terima secara individu atau yang sudah beredar di masyarakat. Rasulullah prihatin dengan kabar bohong karena hal ini akan membawa kehancuran umatnya, baik dalam bentuk laten maupun yang dapat diamati secara nyata. Kasus Walid bin Uqbah ibnu Abi Mu'id adalah asbabun nusul diturunkannya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hoax menurut Mursalim Basrah, pengurus Ikatan Alumni Timur Tengah, adalah merupakan senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat di setiap generasi manusia. Menurutnya, informasi hoax biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi, bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan pada orang lain yang dianggap membutuhkannya. Dalam sejarah Islam yang lain, perjalanan hoax di masa Siti Maryam, ibu Nabi Isa yang dituduh berbuat keji sehingga melahirkan anak tanpa kehadiran seorang bapak, hingga kemudian Allah mengklarifikasi tuduhan terhadap Maryam tersebut dalam sebuah wahyu yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 28. Di masa Nabi Musa, hoax juga mewarnai perjalanan dalam menyebarkan risalah. Fir'aun sebagai penguasa menyebarkan berita bohong bahwa Nabi Musa adalah seorang tukang tenung atau seorang penyihir yang akan merebut kekuasaan ayah angkatnya, meskipun dia mengetahui yang dibawa Nabi Musa adalah mukjizat dan bukan sihir. Ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 34 dan 35. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung, mengalami fitnah atau hoax yang luar biasa keji. Istrinya dikabarkan telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Safwan ibnu Mu'tal. Di satu sisi Nabi Muhammad SAW sangat sayang pada Aisyah dan berpikir bahwa tak mungkin Aisyah melakukan tindakan hina tersebut. Di sisi lain, Nabi sungguh tak berdaya menghadapi fitnah yang sudah menyebar luas. Begitu pula Aisyah, ia sangat terpukul karena fitnah tersebut. Apalagi kemudian sikap Nabi kepadanya menjadi berubah, tak seperti biasanya. Hanya sabar dan sabar yang bisa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setiap malam Aisyah menangis merasakan derita akibat fitnah tersebut. Sampai akhirnya Allah menyelamatkan Aisyah dari fitnah itu dengan menurunkan wahyu Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira
bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah memerintahkan hambanya agar selalu waspada terhadap mereka-mereka yang memiliki hobi menyebarkan berita hoax atau fitnah seperti iblis. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 49. Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjauhi sikap dan perbuatan dusta, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Artinya, jauhilah sikap dusta, karena sesungguhnya dusta itu mengarahkan kepada perbuatan dosa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di antara ciri-ciri berita hoax adalah sebagai berikut. 1. Begitu disebar ia dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada diri masyarakat. Yang kedua, ketidakjelasan sumber beritanya, seperti dari grup sebelah, dari sana, dari sini. Yang ketiga, isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang keempat, sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Yang kelima, isinya bertentangan dengan logika umum dan ilmu pengetahuan, atau terdapat kontradiksi dengan fakta yang sudah umum diketahui. Dan yang keenam, bangunan kalimat yang mendorong pembaca untuk menyebarluaskan pesan tersebut dengan disertai ancaman. Itulah beberapa ciri-ciri berita hoax, sehingga kita harus berhati-hati untuk tidak termasuk orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax. Agar terhindar dari komunikasi yang berbasis hoax, maka prinsip-prinsip komunikasi Islam mengatur sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip ikhlas. Prinsip ikhlas merupakan prinsip yang paling mendasar dalam komunikasi Islam. Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika diterima dengan hati yang tidak ikhlas. Ikhlas adalah kerja hati. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima pesan, artinya tidak sucinya menerima atau menyampaikan suatu pesan. Dalam Islam telah ditetapkan bahwa segala perbuatan harus diniatkan untuk lillahi ta'ala. Orientasi hidup seperti ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua, prinsip pahala dan dosa. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan yang disampaikan mengandung konsekuensi pahala dan juga dosa. Lisan atau komunikasi lewat tulisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, akan membawa pada kesuksesan atau kehancuran. Agar lisan tidak menjadi alat pengumpul dosa, tetapi selalu memproduksi pahala, maka Islam membimbing manusia, terutama umatnya, sebagai berikut. Islam melarang berkata kotor dan kasar. Islam memberikan motivasi agar selalu berkata yang baik, dan Islam melarang berkata hoax atau dusta. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kejujuran. Lisan dapat membunuh karakter seseorang, bahkan dapat merusak hubungan suami istri, kerabat atau kaum, bahkan dapat menumpahkan darah. Gara-gara lisan, suatu kaum bisa hancur berantakan. Karena itu, kejujuran dalam menyampaikan pesan adalah prinsip mendasar dalam komunikasi Islam, dengan tidak memutarbalikkan fakta dan tidak berdusta. Prinsip yang keempat adalah prinsip kebersihan. Islam menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, termasuk dalam menyampaikan pesan.
Yang kelima adalah prinsip berkata positif. Pesan positif akan berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun. Seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan menyimpan modal yang banyak untuk berbuat yang positif. Adapun prinsip yang keenam adalah prinsip dua telinga dan satu mulut. Prinsip berhati-hati dalam berbicara dan banyak mendengar adalah manifestasi dari struktur fisik manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua telinga dan satu mulut. Semua informasi yang ditangkap dengan dua telinga kemudian difilter oleh akal sebelum dikeluarkan oleh lisan. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu memilih dan memilah informasi dan hanya mengambilnya yang terbaik dari informasi yang diterima. Adapun prinsip yang ketujuh adalah prinsip selektivitas dan validitas. Artinya kita berbicara dengan data dan informasi yang akurat merupakan ciri dari pribadi yang berkualitas. Sedangkan prinsip yang kedelapan atau terakhir adalah prinsip pengawasan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Prinsip pengawasan muncul dari kepercayaan mukmin terhadap Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat dan Maha mengetahui. Selain itu, apapun yang diucapkan dan diperbuat manusia akan dicatat oleh malaikat, sehingga setiap mukmin akan selalu merasa dipantau, sehingga akan berhati-hati dalam mengeluarkan statement atau menyebarkan berita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah berpesan kepada umatnya yang artinya, segeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Terjemah hadis riwayat Muslim nomor 169. Demikianlah khutbah Jumat hari ini. Harapan kita semoga terjalin kehidupan yang damai dan juga sejahtera. Jangan ada lagi upaya penyebaran berita hoax di antara kita. Cek kebenaran berita sebelum disebarluaskan. Semoga kita dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk fitnah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan shaf salat karena termasuk sempurnanya salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.